Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Rupanya ini pada bahagia ya Mas ya. Senyum semua bahagia sekali. Alhamdulillah. Ada yang gak hadir hari ini? Ada. Berapa orang? 2. Kenapa? Nggak tahu. Sebelum kita lanjutkan kegiatan kita pada pagi menjelang siang ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian sudah paham kan ya kenapa hari ini kita kumpul kembali? Oke, jadi kan waktu itu kita sudah pernah melaksanakan need assessment, atau ya kalau yang kalian ingat waktu itu saya pernah memberikan soal pada kalian untuk kalian isi tentang karir atau pekerjaan yang kalian impikan di masa depan. Nah, dari assessment yang waktu itu terdapat beberapa daftar kebutuhan kalian. Nah, pada kali ini kita akan membahas salah satu dari daftar itu, yaitu tentang profesi menjadi seorang polisi. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, apa yang kalian ketahui tentang polisi? Ada yang mau jawab? Mau kan? Bekerja. Oke, terus Irma? Apa? Kang Gadri nampak sudah mengatakan mengayomi masyarakat. Terus yang kalian ketahui atau kalian pernah atau kalian punya saudara, tetangga, atau kalian pernah mendengar orang yang berprofesi sebagai polisi, dia tugasnya ngapain? Memenjarakan orang. Terus menangkap maling, jahat. Oke. Jadi sebenarnya tugas polisi itu secara umum dia ada memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua, menegakkan hukum. Ketiga, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menegakkan hukum itu seperti yang tadi itu, yang dia melakukan tindak kriminal, kesalahan, segala macam. Kalau mengayomi itu biasa, mengayomi, tahu nggak sih yang bahasa mengayomi? Memberikan perlindungan, pengayoman. Kan biasanya di desa itu ada tuh polisi yang ada di desa. Apa sih itu, Babin? Kamtipmas ya, itu di desa-desa kan ada, setiap desa ada. Nah, itu tugas utama menjadi polisi. Nah, terus yang kedua, apa sih yang kalian ketahui tentang syarat atau syarat pendidikan atau pelatihan yang harus dilalui oleh kita untuk menjadi polisi? Apa? Ayo, yang kalian ketahui. Minimal lulusan SMA. Terus? Nilai rata-rata berapa? 7. Terus? Oke, sudah. Jadi untuk persyaratan pendidikan atau pelatihan yang harus dilalui untuk menjadi polisi itu ada beberapa syarat. Yang pertama, kita yang baru lulus SMA ataupun SMK sederajat, kita boleh daftar dengan syarat melampirkan surat keterangan lulus atau ijazah dan nilai rata-ratanya minimal 7. Setelah itu dia S1 itu juga boleh daftar.
Nanti selain itu juga latihannya kalian mengikuti pelatihan pendidikan Polri. Pelatihan pendidikan Polri. Nah, untuk yang dia lulusan diploma atau D1, D2, D3 dan S1 itu dia minimal nilai IPK-nya, nilai kelulusannya, indeksnya itu minimal 2,75. Kan kalau IPK kelulusan perguruan tinggi kan paling tinggi 4. Jadi kalian mau daftar polisi itu boleh, bisa kalau IPK kalian minimal 2,75 dan program studi yang kalian ambil dan universitas yang kalian kalian jadikan sebagai tempat belajar itu sudah terakreditasi. Jadi nggak sembarangan, jadi harus sudah terakreditasi. Nah, selain itu ada juga beberapa persyaratan kualitatif atau persyaratan yang mendukung kalian untuk dapat menjadi polisi. Apa yang kalian ketahui? Syarat pendukung. Syarat pendukungnya yang kalian ketahui. Nggak ada yang tahu? Jadi syarat pendukung ini atau disebut juga sebagai syarat kualitatif. Itu yang pertama, kalian harus benar-benar warga asli negara Indonesia. Yang kedua, usia kalian minimal 18 tahun. Minimal 18 tahun itu boleh daftar polisi. Yang ketiga, kalian tidak terjerat tindak pidana. Yang selanjutnya, kalian harus lulus tes kesehatan, tes psikologi, terus ada tes administrasi. Tes administrasi itu kayak yang tadi jasa dan segala macam, tes administrasi. Terus kalian sehat jasmani dan rohani, itu ya tes kesehatan. Dan biasanya tes itu kan ada juga tes renang, tes tinggi badan, segala macamnya. Itu adalah beberapa syarat pendukung untuk kalian dapat jadi polisi. Tempat bekerja polisi, kalian tahu nggak? Yang kalian tahu? Tempat polisi, berarti dia di ruangan. Terus dia kerja di luar ruangan juga nggak? Iya. Oke, ya. Jadi polisi itu dia bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dia polisi kan ada beberapa ya, ada polisi lalu lintas, ada polisi kehutanan, ada polisi pariwisata. Kalian kan pasti pernah lihat sih kalau di wisata-wisata itu ada polisinya kan. Nah, jadi polisi itu bertugas sesuai dengan tugasnya kehidupan gimana. Polisi itu juga beda-beda. Kalian jadi tahu Satpol PP. Satpol PP itu juga masih termasuk dalam golongan polisi. Kerjaan polisi. Kalau polisi lalu lintas kan pasti dia di luar. Pasti kalian sering dong nemuin yang dia selalu pakai baju, kalau enggak dia itu atau tuh. Nah, terus kalian sudah tahu belum terkait bagaimana polisi itu bisa naik jabatan? Belum. Cara mempromosikannya, jadi kan setiap profesi itu dia bisa naik jabatan. Kayak jadi guru, kalau dia dari guru honorer, dia mau jadi guru tetap atau dia mau jadi PNS atau dia mau jadi guru sertifikasi, itu kan dia ada syarat-syaratnya kan. Nah, polisi juga sama, dia ada kesempatan promosi atau kesempatan naik jabatan. Nah, kenaikan jabatan polisi itu ditentukan oleh masa dinas dalam pangkat. Kalian udah tahu belum polisi juga ada berapa jenis pangkat jabatannya? Apa? 3, oke benar. Apa aja? Ada yang tahu? Tamtama, terus? Oke, jadi ada tamtama, ada bintara, ada perwira.
Tamtama itu pangkat polisi yang paling rendah. Nah, di Tamtama juga itu terbagi menjadi 6. Jadi dia ada Bayangkara 2, ada Bayangkara 1, Bayangkara Kepala, Arjun Brigadir 2, Arjun Brigadir 1, dan Arjun Brigadir Polisi. Yang membedakan itu dia balok tandanya itu loh. Tapi kalau Tamtama ini dia bentuknya kan balok, bukan bintang, bukan gitu. Nah, untuk naik dari Bayangkara 2 sampai ke Arjun itu juga melalui proses. Dari Bayangkara 2 menuju Arjun Brigadir 2, Arjun Brigadir 1 itu kalian minimal sudah masa dinas 5 tahun. Itu kalau kalian tidak mengikuti pendidikan Polri lagi. Jadi meskipun udah keterima nih, kan udah keterima di polisi, itu kalian masih boleh ikut pendidikan lagi loh. Jadi pendidikan yang ada di Polri itu salah satu cara kalian untuk naik jabatan. Tapi kalau kalian nggak ambil pendidikan, ya kalian harus menunggu 5 tahun supaya kalian bisa naik jabatan. Nah, dari Arjun Brigadir 1 ke Arjun Brigadir Polisi itu kalian masa dinas 4 tahun. Sama dengan yang tadi ya, kalau kalian nggak menempuh pendidikan pelatihan lagi. Jadi ada sekolahnya lagi gitu loh, untuk mempercepat naik jabatannya. Nah, kan tadi yang Tamtama kan paling rendah. Terus ada yang di atasnya Tamtama, namanya Bintara. Untuk kalian supaya bisa dari Tamtama ke Bintara, khususnya itu golongan Brigadir 2 Bintaranya, kalian harus sekolah alih golongan Bintara. Jadi ada sekolahnya. Kalau dari Tamtama masih jenjang Tamtama tadi kan model kalau kalian nggak ada pelatihan Polri, pendidikan Polri, kalian kan harus masa dinas 5 tahun dan 4 tahun. Nah, dari Tamtama untuk yang kalau lebih tinggi ke Bintara, kalian harus sekolah lagi pendidikan. Jadi bukan masa dinas penentunya, tapi kalian harus sekolah alih golongan Bintara. Dari Bintara ini juga dia, kalau kalian hanya mengandalkan masa dinas itu 5-6 tahun masa dinas dalam pangkat. Bintara juga itu dibagi menjadi 6. Dia ada Brigda, Bribtu, Brigpol, Brigkal, Aibda, dan Aibtu. Kalian pasti pernah dengar kan nama-nama itu? Itu dia golongannya sudah Bintara. Kalau dia itu Tamtama masih Barada, Baratu, Barata, Abribda, Abribtu, dan Abribpol. Di Tamtama yang paling tinggi itu Abribpol. Di Tamtama yang paling tinggi Abribpol. Kalau di Bantara yang paling tinggi itu Aibtu dengan tanda 2 balok bergelombang. Itu kalau di Bintara. Nah, terus yang terakhir, jabatan paling tinggi itu namanya perwira. Perwira dibagi menjadi 3. Ada perwira tinggi atau pati, ada perwira menengah atau pamen, dan ada perwira pertama atau pama. Perwira pertama ini perwira yang paling rendah. Jadi setelah kalian Bintara selesai sampai ke Aibtu, kalian naik ke perwira. Nah, jabatan kalian pertama itu namanya perwira pertama atau pama, singkatannya pama. Nah, pama itu dia jabatan paling tingginya itu menjadi AKP, Ajun Komisaris Polisi, dengan tanda 3 balok. Nah,
ada namanya Kombes Pol atau Komisaris Besar Polisi. Itu dia tandanya dengan 3 melati. Kalau kalian pernah melihat, mungkin saya pernah melihat pas di televisi, di koran atau apapun, kan pasti itu rame sih kan baju-bajunya. Paling tinggi dia. Nah, kalau perwira tinggi, dia itu ada jenderal polisi. Dia itu pangkatnya atau tandanya itu 4 bintang. Yang di sini biasanya di atas ikan hias ya kan ya, itu 4 bintang. Itu berarti dia sudah paling tinggi. Nah, dalam perwira ini kalau kalian mau melanjutkan jenjang, itu kalian harus menempuh pendidikan juga. Menempuh pendidikan, setelah itu kalian harus bukan harus sih, sesuai dengan prestasi yang kalian capai. Kalau di perwira ini sesuai dengan yang prestasi yang kalian capai, terus kalian mengikuti pendidikan kelaki, kalian mengikuti hasil asesmen dan segala macamnya, itu kalian jenjang karirnya akan naik. Kalau di perwira itu harus pendidikan. Nah, tadi kan di awal sudah saya singgung terkait dengan kalian bisa naik jabatan dengan cepat kalau kalian ikut pendidikan Polri. Jadi dari yang dia tadi 5 tahun, 4 tahun tuh nggak harus segitu. Kalau kalian pengen cepat, ya itu harus ikut pendidikan. Terus kalau sudah mencapai di perwira tinggi, kalian kan itu masih ada jenjangnya lagi tuh atasnya. Nah itu kalian ikut sesuai bukan naik jabatan ya sebutannya, tapi kayak diberikan sebuah penghargaan. Contohnya kalau kayak di pramuka itu, yang kalian pernah ikut kemah Jambore, pasti pernah lihat beberapa pembina yang dipanggil ke depan, yang dia diberikan entah itu apa ini namanya, tanda atau dia dikalungkan sesuatu atau apa, itu sebagai sebuah penghargaan atas prestasi dia, atas capaian dia. Kalau kalian sudah mencapai jenjang karir perwira. Nah, sekarang muncul pertanyaan lagi nih. Apakah kalau kalian memilih kuliah dulu setelah 4 tahun kalian pendidikan, apakah pendidikan pembukaan lowongan pekerjaan di polisi itu masih ada? Ada nggak? Menurut kalian aja. Ada. Yang lain? Hah? Ada nggak? Setelah misalkan nih lulus SMK ini, kalian nanti aja deh kata polisinya aku mau kuliah dulu. Terus kalian sudah kuliah 4 tahun, sudah selesai, kalian daftar polisi. Kira-kira menurut kalian masih ada nggak sih lowongan polisi itu? Ada. Pasti ada. Jadi peluang atau prospek pekerjaan untuk menjadi polisi ini setiap tahun pasti ada, karena profesi ini tuh sangat diperlukan gitu loh. Sama halnya ketika kalian memilih untuk menjadi guru, setiap tahun itu juga pasti ada lowongan, karena setiap tahun juga pasti akan ada yang pensiun. Jadi pasti masih ada peluang atau prospek pekerjaan menjadi polisi. Jadi kesempatan kalian untuk mendaftar setelah lulus SMK ataupun setelah S1 itu masih sangat besar peluangnya. Nah, setelah itu
yang masih ingat tentang tempat atau lokasi pekerjaan ini. Tadi di awal kita sudah menyinggung terkait dengan tempat bekerjanya polisi. Masih ingat? Gak ada yang ingat? Jadi tempat atau lokasi pekerjaan polisi ini itu disesuaikan dengan tugas dan pangkatnya. Tahu nggak? Jadi dia pekerjaan polisi itu dibagi sesuai dengan tugas dan pangkatnya. Contohnya itu kalau dia di dalam ruangan itu ada yang namanya sentra pelayanan kepolisian terpadu atau disingkat sebagai SPKT. Ini yang dia bekerja di dalam ruangan. Yang kedua ada satuan intelijensi dan keamanan atau Satintelkam. Yang ketiga ada satuan tahanan dan barang bukti. Kenapa ketawa? Ayo kenapa Napan? Ketawa mendengar kata satuan tahanan dan barang bukti. Bagian polisi yang bertugas di satuan tahanan dan barang bukti ini dia di dalam ruangan. Simpelnya nih ya kalian ingat barang bukti. Pastikan kalian harus ketika kalian menemukan sebuah perkara polisi ya ada yang melaporkan misalkan ada tindakan pembunuhan kan pasti ada barang buktinya kan itu kan pasti perlu penyelidikan lagi kan barang buktinya diotopsi barang buktinya dicek dan sidik jari segala macam itu kan pasti kerjanya di dalam ruangan gitu. Jadi kalau polisi yang bertugasnya sebagai satuan tahanan dan barang bukti dia di dalam ruangan. Tahanan kan berarti kalian tahu dong yang berkaitan dengan sel. Ya tahu. Nah. Terus yang terakhir dia ada seksi teknologi informasi Polri. Jadi polisi itu nggak ngetek ya. Polisi juga dia harus memanfaatkan teknologi. Karena kan kejahatan sekarang bukan hanya secara langsung. Coba kalian kasih contoh kejahatan yang nggak dilakukan secara langsung. Hacker, terus bobolan rekening, terus apa itu? Terus yang lain? Biasanya kejahatan ini tuh sering banget terjadi di sosial media. Iya nggak? Iya. Contohnya yang paling sederhana adalah pencemaran nama baik. Ya, sering kan kalian nemu di Facebook, di Instagram, atau di komentar-komentar di TikTok segala macam. Dari komentar-komentar itu, dari ucapan-ucapan, akhirnya menuju ke meja hijau. Akhirnya terseret-seret masuk penjara. Hanya karena bermain sosial media yang dengan tidak tepat. Itu salah satu contoh yang paling sederhana. Pasti kalian sering nemuin. Terus lanjut nih kegiatan tugas polisi yang di luar ruangan yang kalian ketahui apa? Polisi apa yang di luar ruangan? Hilang. Hah? Lalu lintas. Kena tilang pernah? Tidak. Terus? Jadi ada beberapa jenis ya. Yang di luar ruangan itu ada si propam. Tahu nggak? Atau dia disebut dengan seksi profesi dan pengamanan. Kalau kita dengar kata pengamanan, pasti kan sederhananya dia mengamankan. Kalau namanya mengamankan nggak mungkin kalau di dalam ruangan. Itu kalau kita berpikir secara sederhana. Tapi kan nanti dia pasti ada pekerjaan yang lebih
rincinya lagi. Nanti akan kalian ketahui setelah kalian di polisi. Selanjutnya ada Satpolair atau Satuan Polisi Perairan. Satuan Polisi Perairan. Terus ada Satpamotpid, Satuan Pengamanan Objek Vital. Ada Satlantas seperti yang disebutkan tadi, Satuan Lalu Lintas. Ada Satuan Santa Bayangkara. Biasanya kalau di desa-desa itu yang paling sering kalian dengar adalah kata Bayangkara. Terus ada Satuan Bina Masyarakat, Satuan Reserse Narkoba, dan Reserse Kriminal. Jadi tindakan narkoba dan kriminal itu dia polisinya bertugas berbeda. Nah ini terakhir untuk menambah wawasan kalian. Jadi polisi itu ada beberapa jenis golongan kerjaan yang termasuk ke dalam polisi. Ada yang tahu? Gak ada. Oke. Satpol PP kalian tahu? Tahu. Satpol PP itu masih termasuk golongan polisi. Yang kedua ada polisi kehutanan, polisi lalu lintas, polisi pariwisata, dan lain-lain. Dan lain-lain itu masih berarti masih banyak lagi. Jadi kalau kalian masih kalian masih penasaran, kalian masih banyak tanda tanya, kalian akan menemukan jawabannya ketika kalian sudah menjadi polisi. Nah, jadi materi kita hari ini hanyalah sekedar untuk tambahan wawasan kalian terkait dengan karir yang kalian inginkan, terkait dengan polisi tugasnya ngapain, syarat pendidikannya apa aja, syarat keluarganya apa aja, dia kerjanya ngapain, naik pangkatnya dia bagaimana. Jadi nanti ketika kalian sudah masuk menjadi polisi, kalian sudah punya bayangan, kalian sudah punya sedikit pengetahuan terkait bagaimana saya harus supaya saya bisa jenjang karirnya lebih tinggi lagi, seperti itu. Nah, kita sudah selesai, kita sudah masuk ke tahap akhir. Sebelum kita tutup, saya mau tanya dulu nih, kesimpulan apa yang kalian dapatkan di pertemuan kita hari ini? Yuk. Oke, dari saya dulu ya. Jadi kesimpulannya adalah jabatan polisi itu ada 3. Pertama, Bintara, dan Perwira. Persyaratan pendidikan polisi minimal harus lulusan SMA ataupun SMK sederajat dengan nilai rata-rata 7. Syarat pendukungnya warga negara Indonesia, harus lulus tes apa aja? Psikologi, kesehatan. Oke. Nah, untuk naik jabatan tadi, untuk mempercepat kita harus mengikuti pendidikan yang disediakan oleh Polri. Jadi tidak hanya terpaku oleh masa dinas dalam tugas. Kalau kalian pengen cepat, kalian harus mengikuti pendidikan yang disediakan. Nah, jadi kesimpulannya sudah kita buat, paham ya? Paham. Selanjutnya kegiatan RTL atau rencana tindak lanjut. Jadi rencana tindak lanjut kita akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu kalian semua dan salam untuk temannya yang hari ini nggak bisa hadir. Kalau sakit semoga lekas sembuh. Kalau ada acara ya semoga acaranya dilancarkan. Amin. Sebelum kita tutup,
kegiatan hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.